Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Ekstrim, channel di mana kisah-kisah horor terbaik akan dibawakan di sini. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Serapina. Ini kisahnya keren banget, serem banget teman-teman. Kisah tentang seorang pembantu rumah tangga yang mana Nani ini merantau dari Pantura dan datang ke kota Lembang, Bandung untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Bu Widya. Bu Widya sendiri adalah seorang janda tanpa anak yang sudah berumur 50 tahun tapi masih kelihatan seger. Wah, disinilah ketika Nani sudah tinggal 1 bulan lamanya, dia mengalami berbagai kejadian mengerikan hingga puncaknya terjadi di malam itu yang membuka fakta sesungguhnya tentang siapa Bu Widya. Semengerikan apakah kisahnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, ya bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Ekstrim. Kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kisah pembantu rumah tangga di Lembang, Bandung. Sugian Budak Hidung. Kabut Lembang turun lebih cepat dari biasanya, menyelinap di sela-sela perkebunan kubis kecil yang membentang lurus dengan suhu yang membeku. Di ujung jalan buntu desa Pakuwon, sebuah rumah tua bergaya art deco berdiri menjulang angkuh seperti terisolasi. Pilar-pilar beton yang menyangga rumah tersebut mulai berlumut, membuktikan betapa rendahnya suhu di pegunungan yang tiris. Sore itu, Nani, gadis 24 tahunan itu, baru menginjakkan kakinya di tanah Lembang yang udaranya dingin menusuk hingga ke tulang. Sebagai perantau dari daerah pesisir pantai utara yang terbiasa dengan panasnya terik matahari, Nani merasa dirinya menggigil saat pertama kali datang ke Lembang yang dingin, berkabut, dan terkesan tertutup. Merapatkan jaket dengan rajut yang ia pakai, Nani memasukkan kawasan rumah tempat ia akan bekerja sebagai ART. Kebutuhan ekonomi dan ibunya yang tengah sakit memaksa Nani untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan daripada sekedar membantu ayahnya di laut. Datangnya tawaran bekerja sebagai ART dari teman lamanya langsung diambil Nani tanpa pikir panjang. Tujuannya satu, agar ibunya bisa berobat lebih cepat dan mendapatkan pelayanan yang lebih layak. Ia relakan semua kehidupannya di kampung halaman dan merantau hingga ke Lembang. Wilujeng sumping neng Nani, mangga sambut Bu Widya, pemilik rumah yang tinggal seorang diri. Beliau adalah janda tanpa anak dan hidup seorang diri. Itu yang diketahui oleh Nani, selebihnya ia tidak tahu apa-apa. Nani mengangguk sopan ketika dipersilakan masuk ke dalam rumah. Memasuki dari teras depan, ada pintu kayu jati dengan ukiran yang indah yang tingginya menjulang 2 meter. Masuk lebih dalam. Setelah teras ada ruang tamu. Di sana terdapat deretan kursi kayu dan sebuah cermin kayu jati tinggi besar yang membuat Nani sedikit berdiam di sana hanya untuk melihat pantulan dirinya. Kemarin, Neng, Bu Widya duduk di kursi tunggal ruang tamu, gelagatnya begitu lembut dan anggun. Kebaya hitam yang membalut tubuhnya yang berusia lebih dari 50 tahun, tapi tetap singset dan tampak seperti baru berumur 30-an. Menyadari tingkahnya yang kurang sopan, Nani langsung duduk di tempat yang ditunjuk oleh Bu Widya.
Ia tempatkan tas-tasnya di bawah kaki dan duduk dengan posisi sopan mendengarkan Bu Widya yang mulai menjelaskan pekerjaannya. Umur Neng teh 24 pan? Iya bener Bu, jawab Nani. Kepala Bu Widya yang tersanggul rapi mengangguk-angguk kecil. Di sini sebenarnya ada pembantu yang lain yang lebih dulu kerja di sini lebih dari 15 tahun. Tapi karena usia dan baru saja udur, jadi pembantu saya mulang ke lembur dan belum tahu akan kembali kapan. Tugas kamu di sini sama seperti pekerjaan yang lainnya ya, tapi jelas semuanya harus teratur. Nani baru mengetahui jika rumah ini sebelumnya sudah punya pembantu yang bekerja bahkan lebih dari 15 tahun. Sedikitnya, itu membuatnya takut jika selama itu belum pernah ada pembantu baru. Nani mungkin harus bekerja ekstra untuk memenuhi ekspektasi yang mungkin saja dibebankan oleh Bu Widya kepadanya. Kamu harus bangun jam 4 subuh karena di sini tidak ada mesin cuci. Jadi kamu harus cuci manual. Biasanya baju kotor saya simpan di ruang cuci di bagian belakang. Nah, setelah mencuci baju, kamu masak jam 6 dan harus selesai sebelum saya keluar dari kamar untuk makan. Kalau urusan dapur sudah rengsek, kamu pindah ke depan, bersihkan seluruh isi rumah sampai jam 12 siang. Kedah apik pisan, Neng, jangan sampai ada debu sedikit pun. Nani tetap memposisikan tubuhnya duduk tegak, meskipun ia mulai pegal dan sepertinya penjelasan dari Bu Widya belum ada tanda akan selesai. Ayah, satu hal yang harus Neng ingat pisan, pukul 4:30 sore, kamu harus mengepel lantai ruang tengah dengan air bekas cucian beras pertama saat kamu mencuci beras. Nah, bekas air cucian itu kamu campur dengan kembang kantil yang sudah saya sediakan di dapur setiap sore. Pada bagian ini, Bu Widya tampak sangat serius dengan sorot mata tajam. Setelah mengepel, kamu harus membuang air bekas pel-pelan itu ke pohon besar yang ada di belakang samping parit. Atau ayah yang mau kamu tanyakan? Sudah paham Bu, jawab Nani pelan. Bu Widya bangkit dari duduknya, mengibaskan sedikit bajunya yang kusut dan berkata, saya ayah temu janji sama seseorang sore ini, jadi kamu bisa mulai bekerja besok pagi dengan jadwal yang telah saya sampaikan sama kamu. Sebelum pergi keluar, Bu Widya mengantarkan Nani ke kamar gadis itu. Kamarnya berada di dekat dapur, di bagian belakang yang dekat dengan gudang kecil yang berisi barang-barang bekas. Masuk ke dalam kamarnya, Nani merasa bersyukur karena kamar bersih dan sangat layak ditempati. Ada kasur kecil, lalu lemari kayu dan nakas yang di atasnya terdapat vas bunga yang berisi bunga segar dengan air bersih yang tampaknya baru diganti. Semerbak baunya menenangkan dan Nani menyukainya. Sore itu, Nani mengemasi barang-barangnya, menempatkan di lemari yang ternyata masih ada beberapa sisa baju pembantu yang sebelumnya. Nani dengan sopan menyimpan baju-baju tersebut di lemari bagian atas dan memberikan space kosong di sana. Punggung Nani terasa kaku setelah menempuh perjalanan panjang ke sini, dan setelah ia berganti baju lalu membersihkan diri, Nani dengan sengaja tidur di sore hari karena teramat lelah, karena besok akan menjadi hari yang panjang untuknya. Pukul 9 malam, Nani terbangun karena rasa lapar. Gadis itu merenggangkan kedua tangannya ke atas dan menggeliat sebentar sebelum bangkit dari ranjang. Ketika ia sedang melamun, dengan kesadaran yang belum sempurna, telinganya samar mendengar suara seperti kelereng yang bergelinding dari bawah kolong ranjang. Refleks, Nani mengangkat kedua kakinya dari lantai. Kemudian ia menunduk menatap ke bawah, dan sejurus kemudian kelereng berwarna merah meluncur dari dalam kolong. Pikiran Nani terhenti sejenak. Kelereng? Apa sih? Tiba-tiba banget. Datang dari mana coba? Entah kenapa, Nani merasa takut dan kesal bersamaan. Ia memang tidak bisa melihat secara langsung,
Siapa yang tengah mencoba menyapanya di hari pertama ia datang ke rumah ini? Namun, energi negatif yang pekat menabraknya secara tidak langsung, membuatnya mual dan tidak jadi merasa lapar. Malam itu, Nani melanjutkan tidur dan mengurungkan niatnya untuk memakan sesuatu. Ia bahkan tidak terbangun ketika ponselnya berdering beberapa kali. Nani merasa tidurnya sangat lelap dan panjang. Keesokan harinya, Nani bangun tepat waktu. Ia terbiasa bangun sangat pagi untuk membantu ayahnya melaut. Pekerjaan berat sudah biasa baginya, apalagi untuk memasak dan juga membersihkan rumah. Sesuai yang dikatakan oleh Bu Widya, pukul 4 subuh, Nani sudah mulai mencuci pakaian dengan tangan. Sedikit sulit karena pakaian Bu Widya kebanyakan kebaya yang didominasi dengan warna hitam, merah, dan abu-abu. Bahan dan kainnya tentu saja mahal dan Nani tidak bisa sembarangan mencucinya. Selepas semua baju dan beberapa selimut sudah tercuci dan dijemur di belakang, Nani bergegas ke dapur untuk memasak. Semua list makanan yang harus dimasak sudah ada di sana, tertulis dengan rapi di balik not panjang di depan pintu kulkas. Sewaktu memasak nasi, ponsel Nani berdering dan yang menelpon adalah ibunya. Nani menjawab telepon itu dengan semangat. "Iya, udah sampai di sini sore kemarin kok, Bu. Ibu tenang aja, aku nggak apa-apa kok," kata Nani meyakinkan ibunya agar tidak terlalu khawatir dengan perantauannya di sini. Ibu Nani yang bernama Bu Erna menatap wajah anaknya dari layar ponsel dengan tatapan sendu. "Maafin ibu, kalau aja ibu nggak sakit dan ayah tetap bisa melaut, kamu mungkin nggak akan harus bekerja jauh dari rumah." Nani mengembuskan nafasnya pelan. Seharusnya ia tidak mengubah panggilan menjadi video call dan harus melihat wajah ibunya yang sedih saat mengatakan kekhawatirannya. "Udah dong, Bu, memang seharusnya aku kerja, entah itu jauh atau dekat, yang terpenting aku kan kerja, Bu. Ibu baik-baik di sana ya, jangan capek-capek. Nanti akhir bulan aku bakal kirim uang kalau gajianku udah turun ya, Bu." Mereka terus berbincang beberapa menit. Sewaktu nasi sudah matang, Nani beranjak dari duduknya di kursi makan dan beralih ke arah kompor. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Nani kembali ke sana. Bu Erna sekilas tadi melihat seseorang yang berjalan di belakang anaknya yang tengah menanak nasi. Tapi kemudian seseorang itu tidak kembali lagi dan Bu Erna menanyakan hal itu pada sang anak. "Ada pekerja lain ya selain kamu di sana?" "Oh, ada, tapi udah pulang kampung. Jadi yang di sini cuma aku, Bu," jawab Nani. "Apa iya? Berarti tadi yang di belakangmu itu siapa?" Pertanyaan ibunya itu membuat Nani senewan. "Ibu, jangan bilang yang aneh-aneh ah. Dari pagi cuma aku sendirian di dapur, nggak ada orang lagi." Tidak ingin memikirkan hal-hal yang tidak penting, Nani menghentikan pembahasannya dan mematikan telepon karena ia akan memasak lauk. Pukul 5:30, semuanya sudah siap dan beberapa menit kemudian Bu Widya datang ke dapur. Melihat hasil kerja Nani yang cukup memuaskan, Bu Widya pun berkata, "Baik, Neng, semuanya sudah benar. Sekarang kamu pergi ke depan, bersihkan ruang tamu ya. Kamu lihat juga kebun kopi saya di samping rumah. Setelah selesai baru kamu istirahat dan bekerja lagi sore nanti." Nani yang mendapatkan respon positif tentu saja senang. Ia menganggukkan kepalanya, patuh, dan pergi dari sana ke ruang tamu. Ia membersihkan semuanya, menyapu, mengepel, membersihkan semua debu yang menempel di perabotan sampai ia tiba di depan kaca kayu besar yang ada di sana. Nani menyemprotkan cairan pembersih. Lalu dengan kain bersih, ia lap sampai kinclong. Nani tanpa sadar berdiri di sana dan mengamati pantulan dirinya sendiri. Dari sudut matanya, dia bisa melihat sesuatu yang berjalan mondar-mandir kemudian hinggap di atas pundaknya.
Nani terperanjat kecil, hampir menjatuhkan kain yang ia pegang. Refleks, ia tepuk pundaknya berulang kali, meskipun secara mata telanjang tidak ada yang hinggap di sana. Nani, panggilan dari Bu Widya membuat Nani salah tingkah. Gadis itu segera berbalik badan dan berdiri tegap menanti Bu Widya yang berjalan ke arahnya. Saya ada urusan di luar dan kembali sore hari. Neng jaga rumah dan nanti akan ada pekerja kebun samping yang datang agak siangan. Nanti Neng sediakan makan dan juga minuman ya. Iya Bu. Nani tidak tahu pekerjaan apa yang tengah dilakukan Bu Widya di luaran sana. Mungkin Bu Widya punya semacam badan usaha atau yang lainnya, atau mungkin punya kios pasar. Mengingat beliau punya kebun kubis di samping rumah, bahkan sampai punya pekerjaannya sendiri. Pukul 10 siang, semuanya selesai. Seperti yang dikira-kira oleh Nani, semua pekerjaan ini masih enteng menurutnya dan tidak sesusah di laut lepas sana. Nani bergegas pergi ke kebun samping dan saat itu juga ia merasakan perubahan suasana yang begitu ketara. Saat di dalam sana tadi, rasanya sesak dan panas, padahal tadi pagi biasa-biasa saja. Nani mengira itu karena ia kelelahan setelah bekerja sepanjang hari dan tidak perlu merisaukannya. Namun, saat ia baru menutupi pintu utama dan berjalan keluar, angin dingin dengan kabut berembus pelan memerangkapnya yang tiba-tiba merasa menggigil. Rasanya Nani menyesal hanya memakai kaos polos tipis dan celana panjang saat keluar dari rumah. Wilujeng enjing Neng, pekerja rumah yang baru ya? Tanya seorang laki-laki parubaya yang membawa cangkul di pundak. Mereka berpapasan tepat di depan kebun. Nani dari arah rumah, laki-laki parubaya itu dari gerbang depan. Mendapat sapaan hangat, Nani tersenyum ramah. Iya Pak, saya pekerja baru di rumah ini. Oh, berarti menggantikan Mbok Nyem ya? Tanya laki-laki itu lagi. Nama saya Mang Jajang, panggil aja gitu ya. Iya Mang Jajang, saya gantiin pembantu sebelumnya. Nani dan Mang Jajang saling bersisian melangkah ke samping rumah. Kebun kubis itu cukup luas, mencakup sepanjang rumah sampai di halaman belakang yang ada pohon besarnya. Nani sempat merasa luar biasa melihat hal tersebut. Ada juga saluran irigasi yang mengalirkan air bersih langsung dari pegunungan yang berada tepat di sepanjang kebun. Nani dan Mang Jajang berbincang cukup lama sembari Mang Jajang melakukan pekerjaannya. Sempat Nani beranjak dari sana ke arah dapur untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi Mang Jajang dan kembali duduk di sana. Melihat Mang Jajang, Nani jadi teringat ayahnya yang kira-kira seumuran dengan Mang Jajang. Sepanjang percakapan mereka, Nani akhirnya tahu jika Bu Widya punya badan usaha di kota dan selalu berangkat dengan sopir harian yang tidak tinggal di sini. Mobilnya pun disimpan di rumah tempat yang mengantarkan Bu Widya setiap hari. Karena itulah Nani tidak melihat adanya mobil atau garasi di sekitar sini. Neng betah nggak kira-kira kerja di sini? Tanya Mang Jajang tiba-tiba. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nani kebingungan harus menjawab apa. Aduh, gimana ya Mang? Saya nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi ke depannya, jadi saya belum bisa jawab. Ya, jawaban yang bijak. Kalau kamu memang berniat kerja di sini lama kayak Mbok Nyem, kamu harus hati-hati dan jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun. Apalagi tentang ruang tengah, kudu apik pisan Neng. Kamu ini punya bau laut yang baru bagi mereka. Jadi jangan takut kalau mereka coba bermain sama kamu. Nani sama sekali tidak mendapatkan jawaban yang jelas kenapa semua pekerjaan harus sempurna dan mereka itu siapa. Matahari yang semakin terik membuat Nani yang telah menyelesaikan semua pekerjaannya segera membersihkan diri. Ia memasuki kamarnya
Nani dengan sengaja membuka jendela dan merasakan semilir angin di siang hari untuk tidurnya kali ini. Begitu punggungnya merebah di atas ranjang yang empuk, Nani langsung merasa lega dan tertidur begitu saja. Tapi sebelumnya, ia sempatkan diri untuk menyetel alarm jika ia kebablasan tidur sampai sore hari. Waktu pun berjalan begitu lambat, dan Nani terbangun tepat saat alarm berbunyi pukul 3:30 sore. Nani bersiap untuk mengepel lantai ruang tengah. Air bekas cucian beras pertama yang sempat ia simpan di dapur, dia ambil dan mencampurkannya dengan kembang kantil yang ternyata disimpan di luar pintu dapur. Ruang tengah merupakan jantung dari rumah megah dan besar ini. Kemewahan terpampang di sana, sebuah aula luas dengan langit-langit tinggi yang melengkung tinggi menyisakan ruang hampa yang terus menggumamkan setiap langkah siapapun yang berjalan di atasnya, entah itu berwujud atau tidak. Cahaya matahari Lembang yang pucat hanya mampu menyentuh jendela kaca patri di ujungnya. Yang tersisa hanya remang-remang yang membuat ruangan tampak misterius. Nani datang dengan ember yang penuh dengan air bekas cucian beras dan juga kembang kantil. Di bawah kaki Nani, lantai marmer membentang seperti hamparan salju. Ukiran yang tersimpan di sana seperti urat-urat yang berkelok-kelok. Setelah diamati lebih detail oleh Nani, urat-urat tersebut terkadang berubah menjadi warna merah dan tampak seperti akar pohon. Ketika Nani mulai mengepel, jelas rasanya gadis itu merasa ada yang tidak beres, tapi Nani mengabaikannya dan terus melanjutkan pekerjaannya. Setiap jengkal lantai itu tidak pernah benar-benar kering, selalu saja ada lapisan cairan yang berkilau, memantulkan bayangan Nani yang tampak ganjil. Loh, kok kotor lagi? Perasaan udah muter di bagian ini, tapi kenapa masih kotor? Kata Nani ketika ia melihat jejak kotor di bagian lantai yang baru saja ia pel. Itu pasti bekas Mang Jajang dari kebun, kata seseorang yang tiba-tiba saja muncul tepat di belakang Nani. Untungnya Nani punya refleks yang bagus, alih-alih menjerit atau melemparkan alat pel pada seseorang yang mengagetkannya, dia hanya berbalik badan dan terpaku sejenak. Ternyata itu adalah Bu Widya yang telah pulang dan Nani tidak tahu hal tersebut. Nani tersenyum tidak enak. Iya Bu, mungkin Mang Jajang nanti saya pel lagi ya Bu. Iya, jawab Bu Widya, kemudian melenggang pergi dari sana. Nani menghembuskan nafas lega. Untung saja ia tadi hanya menggerutu kecil, bukanlah sesuatu yang fatal. Gadis itu kembali meneruskan pekerjaannya dan tiba-tiba saja punggungnya menabrak sesuatu dengan keras. Ketika Nani berbalik, ia berhadapan langsung dengan lemari kayu jati yang tinggi besar, hampir sama tingginya dengan kaca kayu yang ada di ruang tamu. Samar, telinga sensitif Nani mendengar suara kunyahan dari dalam sana, tapi saat Nani berusaha membuka, lemari itu tidak bisa dibuka. Dan karena ia tidak ada perintah untuk membersihkan lemari itu, Nani pun mengabaikannya. Ketika semua lantai ruang tengah sudah ia pel, Nani bergerak ke area belakang untuk membuang sisa air pel ke pohon besar yang tidak jauh dari irigasi. Nani tidak tahu sekarang jam berapa, tapi kabut yang turun sore itu menghembuskan udara yang lebih dingin dari pagi tadi. Senja yang ada di ujung sana membuat Nani berdiam sejenak sebelum beranjak masuk ke dapur, membasuh tangannya dan pergi ke kamarnya. Bu Widya sempat bilang jika Nani tidak perlu memasak makan malam, dan Nani juga dibebaskan jika ia ingin masak atau makan makanan apapun. 1 bulan berlalu, Nani telah bekerja di rumah Bu Widya. Ia juga sudah menerima gaji pertamanya yang langsung ia kirim ke ibunya untuk membeli obat dan periksa ke dokter. Pagi-pagi sekali,
Setelah Nani memasak, ia izin ke Bu Widya untuk pergi keluar mengirimkan uang ke bank yang cukup jauh dari sana. Ia pergi diantar mobil Bu Widya yang sekalian disuruh belanja ke pasar. Untungnya, Nani sudah beberapa kali pergi ke pasar untuk berbelanja. Semua bahan-bahan sudah ia beli, tapi di pasar tadi ia tidak sempat membeli tempe karena kehabisan. Jadi, Nani duduk menunggu pedagang sayur di depan rumah. Pedagang itu datang tak lama setelahnya. Ibu-ibu sekitar juga langsung menyerbu, lengkap dengan berbagai gosip yang mereka keluarkan. Hingga ada di satu titik sebelum Nani pergi, setelah membayar belanjaannya, seorang ibu-ibu parubaya mencegat dirinya. Saya baru pertama lihat kamu belanja di tukang sayur. Kamu gak pernah belanja ya? Tanya ibu-ibu tersebut. Ibu-ibu yang lain yang mendengar hal itu turut menimpali. Mana ada gak pernah belanja. Bu Inem aja yang belinya kesiangan. Si Nani mah anaknya giat, bangunnya pagi-pagi. Nani yang memang cukup akrab dengan ibu-ibu yang selalu papasan saat berbelanja hanya tersenyum menimpali. Oh, masa iya? Udah kalian bilangin juga nggak sama yang gelis ini kalau Bu Widya itu punya pesugihan budak hidung. Us, Inem, ayah wae ngomongna. Geus Nani, gak usah didengerin. Nu penting mah anjen di dieu damel sing bener, gak aneh-aneh, santai wae. Pokokna mah sing loba ngadua ke Allah. Balas ibu-ibu yang lain mencoba mengalihkan percakapan. Sekali lagi, Nani hanya bisa tersenyum dan pamit dari sana. Di siang harinya, ketika semua pekerja telah selesai, Nani bersantai duduk melamun di teras belakang depan kamarnya. Sejujurnya, ia sudah merasa aneh dengan rumah ini sejak pertama kali datang. Banyak sekali gangguan yang ia dapatkan saat bekerja ataupun saat sedang bersantai. Seperti malam ini, ketika Nani melewati ruang tengah setelah kembali dari mengunci semua pintu rumah dengan jelas, Nani mendengar suara gemerincing kelereng yang dulu pernah sempat ia dengar dan lihat wujudnya di kolong kamar. Kini terdengar lagi dari lantai 2, lantai kosong yang tidak digunakan untuk apapun. Tidak ada kamar dan Nani juga tidak terlalu sering membersihkan lantai tersebut. Tatkala Nani mengabaikan semua hal itu dan akan pergi, tepat saat kakinya akan melangkah ke arah dapur, 5 kelereng merah turun dari lantai atas menggelinding, bergantian dengan suara gemericik yang menggema dengan suara keras dan nyaring memenuhi telinga Nani. Jantung Nani berdegup kencang ketika gadis itu berbalik badan dan menatap lemari kayu besar yang bergoyang-goyang. Seakan di dalamnya ada sesuatu yang memberontak. Lalu terdengar pula bunyi kunyahan yang semakin membuat bulu kuduk Nani meremang. Tidak ingin berlama-lama di sana, Nani segera berlari kembali ke kamarnya. Malam itu tubuhnya demam, menggigil, dan kepalanya terasa sangat pening. Keesokan harinya, Nani tidak bisa bekerja sebaik biasanya. Ia berkali-kali lalai dalam pekerjaan sampai Bu Widya menegurnya. Dan hal yang paling fatal adalah sore ini, saat Nani selesai mengepel lantai ruang tengah, bukannya membuang air bekas pel itu di bawah pohon besar, gadis itu malah membuangnya di saluran got yang ada di dapur. Nani sama sekali tidak menyadari kesalahan fatal tersebut. Hingga saat maghrib akan datang, pintu kamarnya digedor cukup kuat. Dia yang hampir terlelap langsung berdiri dan membuka pintu kamar. "Ari maneh naon-naon Nani? Kesalahan naon anu tadi dijieunku maneh? Bentak Bu Widya dengan suara serak yang keras. Urat-urat timbul di leher berwarna kehijauan yang membuat Nani merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kepalanya yang pusing dan tubuhnya yang demam sejak semalam tiba-tiba terasa menggigil. Bukan karena udara malam yang penuh dengan kabut, tapi karena sesuatu di dalam rumah yang sungguh di luar dugaan. "Dibuang kemana air bekas pel-pelan itu, Nani?" tanya Bu Widya sekali lagi. Saya buang di tempat biasanya, Bu," cicit Nani dengan suara bergetar.
Wakawadul, gura giru tinggal ke jero imah. Cari bunga kantil, ambil beras terus cuci. Pel sekali doi ruang tengah nak. Mau tak mau, Nani berlari dengan lutut bergetar ke dalam dapur. Bu Widya ikut di belakangnya, bahkan wanita parubaya itu juga ikut membantunya menaburi bunga kantil ke ember bekas air cuci beras. Keadaan di dalam rumah menjadi lebih panas, sesak dan terasa mencekam ketika Nani tengah mengepel lantai dengan asal-asalan. Nani bisa melihat dengan jelas urat-urat yang ada di lantai marmer tiba-tiba saja berubah menjadi merah dan darah keluar dari sana tiba-tiba. Bu Widya, ini apa Bu? Jerit Nani panik dan melepaskan pel-pelan dari tangannya. Kemudian semerbak bau bangkai bercampur gosong yang aneh memenuhi seluruh rumah. Bu Widya yang ada di ambang ruang tengah dan dapur terlihat semakin pucat pasi. Badannya menggigil karena takut, nafasnya semakin pendek dengan dada naik turun tidak terkontrol. Tidak mendapati jawaban apapun, Nani berniat kabur. Tapi sedetik kemudian, lampu rumah mati total. Di sana, di bawah bayangan lemari jati raksasa, muncul belasan titik-titik merah. Suara cekikikan yang biasanya terdengar jenaka kini berubah menjadi geraman rendah yang dipenuhi amarah. Sesuatu itu merasa terhina ketika persembahan suci telah dicampur dengan limbah kotoran. Maranena ambek neng, lirih Bu Widya lemas. Suara geraman tadi tidak lagi berada di kejauhan. Sekarang terdengar begitu dekat, tepat di atas plafon langit-langit ruang tengah, yang kemudian berpindah dengan sangat cepat. Srek, srek. Suara pergerakannya membuat Nani tidak bisa merasakan pijakannya di lantai dingin marmer yang mulai basah dengan cairan merah pekat. Bu Widya berjalan mundur hingga berhenti di sudut dapur yang paling gelap. Wajahnya semakin tampak tua dan kecantikan paripurna seperti umur 30-an lenyap. Sumpahnya sudah batal, gumam Bu Widya, suaranya bergetar. Maranena minta ganti, Maranena yang anu seger. Nani tidak tahu dengan apa yang tengah terjadi. Ia tarik rambutnya kencang-kencang. Lampu yang tadinya mati kini menyala, berkedip-kedip cepat. Di bawah cahaya yang tidak stabil itu, Nani bisa melihat jika air got dapur meluap bukan berupa air dengan bau got busuk yang menyengat, tapi juga gumpalan rambut panjang yang seperti dimuntahkan dari dalam sana. Lalu dari balik lemari jati di rumah tengah, satu persatu sosok muncul. Matanya merah menyala, tingginya tak lebih dari lutut orang dewasa, tapi tubuh mereka hitam legam, berkilau seperti habis dilumuri oleh minyak. Kulit mereka keriput, menempel pada tulang-tulang kecil yang mencuat tajam. Mereka tidak memiliki hidung atau bibir, hanya lubang menganga berisi barisan gigi-gigi runcing yang saling mengecap. Nani semakin gemetar tak karuan di sana. Dia menangis cukup kencang dengan rasa panik, takut dan hampir menyerah jadi satu. Di saat seperti ini, hanya satu nama yang diingat oleh Nani. Mang Jajang, tolong Mang, tolong. Salah satu sosok itu melompat ke atas meja makan. Matanya yang merah menyala menatap Nani penuh minat. Lubang yang menganga di antara mulut dan hidung itu mengendus kasar. Bau laut bercampur dengan pel-pelan kembang kantil yang mengendap di tubuh Nani. Air liur hitam menetes yang seketika membuat meja makan yang terbuat dari batu mulia langsung menghitam. Ya, itu adalah budak hideng yang bisa disebut juga dengan tuyul peliharaan untuk kekayaan. Nani merasa kedua kakinya tertanam di sana, tidak bisa bergerak kemanapun. Dia hanya bisa menangis, menahan bau busuk dan rasa takut yang semakin besar. Nani, lompat! Teriak seseorang dari arah luar. Terlihat Mang Jajang yang mencoba membuka pintu kaca dapur yang sempat terbanting dan terkunci begitu saja. Wajah Mang Jajang pucat, tangannya menggedor-gedor pintu kaca dan terus berteriak pada Nani untuk bergerak. Lompat ke kebun, Neng! Nani menganggukkan kepalanya cepat. Dia mencoba berlari sekuat tenaga yang ia bisa.
Pintu kaca ia pecahkan dengan sudut sikunya berulang kali. Tidak peduli lengannya tertusuk dengan spray kaca atau pergelangan tangannya yang sudah berlumuran darah karena tergores. "Mang, tolong Mang!" jerit Nani menatap pada Mang Jajang yang juga tak kalah panik. Mang Jajang memegang sapu lidi dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Cepat ke parit irigasi, air ngalir, maranena sieun ku air suci, ngerti?" Nani hanya bisa mengangguk-angguk asal. Gadis itu menoleh ke arah belakang, melihat sekilas pada keadaan dapur yang begitu keos. Lalu dengan cepat memutar knop pintu dari luar yang macet dan berhasil. Namun belum sempat ia menarik pintu, Nani merasa sesuatu bergelayut di kaki kanannya. Di bawahnya satu budak hidung memegangi erat kakinya, menancapkan kuku panjangnya di betis Nani. Nani histeris tak karuan. Budak hidung itu mendesis kasar. Nafasnya seperti uap panas yang menyembur langsung kepada Nani. "Lepas, lepas Mang Jajang, tolong Mang!" Nani mengibas-ngibas makhluk itu dari kakinya. Terasa sulit sekali karena kuku panjang yang menusuk langsung ke betisnya. Dengan rasa tak rela dan tangan yang bergetar tidak karuan, Nani memegang makhluk itu, mencengkram lehernya, lalu menarik kasar. Dia lempar makhluk itu ke belakang dan betisnya langsung mengucurkan banyak luka dan cairan merah. Di saat bersamaan, Bu Widya menjerit-jerit. Tubuhnya menjadi lemah dan sangat ringkih seperti orang yang berusia 100 tahunan. Makhluk-makhluk lain yang tidak mengejar Widya malah naik, merambat ke atas badannya. Bu Widya terjatuh, tangannya melambai-lambai kepada Nani yang hanya bisa mematung menatapnya ngeri. Seluruh tubuh Bu Widya ditutupi oleh makhluk-makhluk hitam legam tersebut. Yang terlihat hanya wajah dengan mulut yang tersumpal dengan gumpalan rambut yang mengisi kerongkongannya, seolah mencegahnya berbicara apapun yang tak penting. "Harta, harta nak," kata-kata terakhir kali sebelum Bu Widya sepenuhnya tertelan oleh kegelapan di sudut dapur. Di satu sisi, Nani ingin sekali membantu Bu Widya, tapi ia takut setengah mati dengan makhluk-makhluk tersebut. Bahkan sebelum ia bergerak mendekat, satu budak hidung sudah bersiap untuk melompat padanya. Dengan cepat, Nani menarik knop dan jatuh tersungkur berguling-guling di tanah lembang yang becek. Di belakangnya, rumah mewah itu seakan hidup dengan suara jeritan Bu Widya yang bercampur dengan jeritan kesenangan dari sosok-sosok budak hidung yang tengah berpesta di tengah kegelapan, memangsa santapan yang tidak seharusnya mereka makan. Kesalahan kecil yang berakibat sangat fatal. Nani bangkit susah payah dari sana dan berlari menuju kebun kubis yang tampak seperti ribuan kepala yang tertanam. Nani berhenti berlari, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan Mang Jajang. Tapi tidak ada yang bisa ia temukan selain matahari yang telah surup dan tenggelam dengan iringan azan maghrib yang baru saja berakhir. Mang Jajang di mana Mang?" Sampai beberapa detik berlalu, tidak ada yang menyauti suara Nani sama sekali. Jika tadi Nani mendengar suara tak tak dari dalam rumah, kini di luar pun ia masih mendengarnya. Di sisi kiri rumah ada sekumpulan pohon pinus yang terdengar berderap seperti alas berjalan. Dari atas sana, makhluk-makhluk itu melompat tinggi-tinggi mendarat di satu pohon ke pohon yang lain. Nani terperanjat. Baru ia akan berlari, tiga budak hidung itu melompat padanya dan mengepung, yang nafasnya sudah tersengal-sengal bercampur dengan ketakutan. Dari sudut rumah yang remang-remang, Mang Jajang berlari ke arahnya dengan membawa sapu lidi aren yang dibalut dengan kain kuning. "Neng, lari ke kanan, ke arah irigasi, cepat!" Nani spontan berlari sesuai arahan dari Mang Jajang. Kakinya berbelok ke kiri, menjejakkan kakinya di tanah becek yang menghisap hingga alas kakinya terlepas. Nani berakhir berlari dengan kaki telanjang. Ia abaikan kerikil tajam yang menusuk kulit kakinya. Di belakang sana, jeritan Bu Widya terdengar semakin nyaring dan tiba-tiba saja berhenti. Refleks
Nani juga berhenti berlari. Ia memutar badannya ke belakang dan melihat bagaimana rumah besar yang terbuat dari kayu jati dan kaca-kaca besar mulai rontok dan pecah. Rumah itu seperti tengah memuntahkan seluruh isinya. "Neng, jangan berhenti!" Tepat setelah Mang Jajang berkata seperti itu, Nani tersungkur. Tatkala sosok-sosok budak hidang menerjang dirinya, Nani mencoba mengibas-ngibaskan kedua kakinya. Namun sosok-sosok itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya, seolah mereka telah dibutakan oleh dendam yang begitu membara. Nani mulai memikirkan berbagai hal yang hinggap di kepalanya. Satu kesimpulan timbul dengan gagasan Nanilah yang membuat semua ini terjadi. Jika saja Nani tidak membuang air bekas pel di got, ini semua tidak akan terjadi. Nani terus menangis histeris hingga Mang Jajang tiba di sana. Laki-laki parubaya itu mengibaskan sapu lidi itu pada budak hidang tersebut. Bau belerang yang menyengat keluar dari sana dan sejenak makhluk-makhluk hitam legam itu berlari menjauh. "Cepat ke parit irigasi, Neng. Lompat, lompat terus, Neng. Ulah nengok ke tukang," seru Mang Jajang pada Nani yang kembali bangkit dan berlari menuju tempat yang dikatakan oleh Mang Jajang. Di kejauhan sana, Nani melihat kilatan air di ujung kebun, sebuah saluran irigasi beton dengan air bersih yang mengalir dari pegunungan yang deras dan jernih. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Nani melompat. Tubuhnya terempas ke dalam air yang dingin seperti es. Nani hanya bisa menenggelamkan dirinya, membiarkan air menyeret tubuhnya, membasuh sisa-sisa air cucian beras dan bau anyir yang secara tidak langsung melekat kepadanya. Di pinggiran parit, belasan sosok hitam itu berhenti mengejar. Mereka mondar-mandir, meraung marah karena gagal dan tidak akan bisa menangkap Nani yang berada di dalam air. Mereka perlahan mundur dari sana, seolah terserap dengan kabut hitam. Mereka bergerak, berderap menuju ke rumah Bu Widya. Keesokan harinya, warga digegerkan dengan rumah mewah yang ada di ujung jalan yang telah runtuh bercampur puing-puing kosong. Padahal warga sekitar sama sekali tidak mendengar atau mengetahui apa yang telah terjadi dalam semalam. Semua orang ribut dan segera menghubungi polisi. Sebelum polisi datang, para warga lebih dulu melangkah mendekati area rumah tersebut dan menemukan Bu Widya yang telah tiada dalam wujud mengerikan. Tubuhnya kaku, kulitnya keriput terbakar penuh darah yang menghitam dan telah mengering, matanya melotot dan mulutnya penuh gumpalan rambut yang menyumpal. "Apa yang sudah terjadi? Kenapa sampai kayak gini?" kata Bu Inem yang masih memakai celemek dapur. Warga berbondong-bondong datang karena penasaran. "Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Kita tunggu Mang Jajang aja dulu. Siapa tahu beliau bisa jadi saksi." Mang Jajang mah udah meninggal kemarin pagi sebelum berangkat kerja, tambah yang lain, hingga membuat shock semua orang yang berada di sini. Bu Inem kemudian tersadar dengan satu orang yang tinggal di sini. "Kalau Neng Naninya kemana?" "Di sini," jerit salah seorang warga yang menemukan Nani pingsan di sebelah irigasi dengan badan yang hampir membiru, tapi untungnya masih hidup. Nani segera dibawa ke rumah sakit setelah para polisi datang dan mengamankan TKP. Nani tak sadarkan diri hingga keesokan harinya, dan saat ia terbangun sudah ada Bu Inem yang memang mengajukan diri untuk merawat Nani sedari kemarin. Para polisi juga datang untuk menginterogasi Nani tentang kejadian malam itu. "Sudah, kamu tenang aja, semuanya udah selesai," kata Bu Inem meyakinkan Nani yang dengan gemetar menjelaskan semuanya pada polisi. Pihak kepolisian yang sebenarnya tidak mendapatkan bukti sama sekali tentang keterlibatan Nani dalam hal ini, akhirnya membebaskan gadis itu, bahkan berencana untuk mengantarkannya kembali pulang. Hingga 1 minggu kemudian, saat Nani sudah sembuh, polisi yang mengajukan mengantarkan Nani pulang bersedia menepati kata-katanya. Bu Ina membantunya beres-beres,
mulai dari barang-barang Nani yang tertinggal di rumah dan juga di rumah sakit. Sejujurnya, sejak Nani tersadar, ia bertanya-tanya kemana perginya Mang Jajang, kenapa ia tidak menjenguknya di rumah sakit. Saat Nani mengajukan pertanyaan itu pada Bu Inem langsung mengatakan dengan jujur, Mang Jajangnya udah meninggal dari pagi kemarinnya sebelum berangkat kerja. Di sana Nani merasa lemas. Kalau Mang Jajang memang sudah meninggal di pagi hari, lalu yang membantu Nani saat itu siapa? Tapi semua itu tak lagi Nani pikirkan. Yang terpenting adalah dia selamat dan terbebas dari budak hidang. Bu Widya memang orang yang baik dan tidak disangka-sangka oleh Nani kalau Bu Widya memiliki pesugihan budak hidang yang ternyata telah merugikan banyak orang. Nani sendiri selalu berdoa agar Bu Widya dan Mang Jajang tenang di alamnya, dan ia pun memutuskan untuk tidak akan pernah kembali lagi ke tanah Lembang. Selesai. Luar biasa, asli keren banget. Dan bener deh, saya nggak tahu deh teman-teman sama apa enggak. Kok saya ngerasa serem banget ya pada saat bawain kisah ini tadi ya. Karena kebayang mungkin ya bagaimana perasaan Nani tinggal di rumah sebesar itu, semisterius itu, dan seringkali dalam posisi seorang diri. Karena Bu Widyanya kan sering pergi-pergi. Dan bagaimana pada akhirnya terbongkar semua, ternyata Bu Widya adalah seorang penganut pesugihan budak hideng, yang mana dia kelihatan di awal dijelasin kan dia umurnya udah 50 lebih, tapi mukanya masih seger, masih fresh, bodinya masih bagus dan terlihat seperti wanita berumur 30-an. Ternyata itu semua adalah dari faktor budak hideng itu. Budak hideng itu kalau di secara harfiah sih, budak itu anak, hideng itu hitam ya, anak hitam. Mungkin ini seperti tuyul ya, tapi mungkin lebih sadis daripada tuyul karena persyaratannya banyak banget nih. Dan ketika Nani melakukan satu kesalahan kecil yang dianggap kecil, ternyata itu fatal. Akhirnya budak hideng ini keluar dan menghabisi Bu Widya. Nah, di sini yang unik, Mang Jajang itu ternyata dari pagi sudah meninggal dunia tanpa diketahui oleh Nani. Tapi di sore hari dia datang membantu. Tapi memang Nani tidak melihat wujudnya, hanya suaranya. Waduh, jadi Mang Jajang mungkin di sini karena kasihan sama Nani ya, nggak mau Nani kenapa-napa, dia akhirnya membantu untuk masuk ke dalam saluran irigasi agar dia bisa selamat. Karena budak hideng itu takut tuh sama air. Sieun sama air ya kan. Keren banget kisahnya. Serapina, terima kasih banyak. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya. Jangan lupa boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah saya akan menjawab satu persatu. Dan di akhir kata saya lo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam bawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.